Shalom, selamat pagi adik-adik semua. Semuanya sukacita pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu. Hari ini kita mau beribadah sekolah Minggu. Pada hari Minggu pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Sebelum kita memuji nama Tuhan, ayo semua kedua tangannya diangkat bersama-sama, didekatkan, dan kita melipat tangan. Kita akan berdoa. Yuk tutup mata sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik buat setiap kami. Engkau memberikan kesehatan buat setiap kami. Biarkan supaya kami bisa dapat memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Hari ini kami mau beribadah. Biarlah Tuhan, Engkau menjamah setiap hati kami, agar hati kami menjadi hati yang taat, hati yang belajar mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, kami mau memuji Tuhan, kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan. Siapa yang mendengar suara seseorang yang memanggil nama kita? Ayo coba dengar baik-baik. Siapa yang memanggil nama kita? Ada yang memanggil nama kita loh. Dengarkan deh baik-baik. Sambil kita mendengar baik-baik, kita nyanyikan satu lagu bersama-sama. Ayo kita memuji Tuhan. Kita memuji nama Tuhan. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ayo kita nyanyikan bersama-sama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, kita mau tetap memuji nama Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus mengasihi kita. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep down, deep down in my heart. Talk about deep down, deep down in my heart. Aku tresno Yesus, jero banget. Aku tresno Yesus, jero banget. Tresnoku jero banget. Tresnoku jero banget. Aku cinta Yesus. Aku cinta
Kita semua mencintai Tuhan Yesus. Amin. Yeay. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau nyanyikan satu pujian yang mengatakan kalau kita mencintai Tuhan Yesus. Lipat tanganmu di hadapan Tuhan, tutup mata, dan kita mau menyanyikan lagu ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Kita menyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak John. Pada saat ini Kak John akan membawakan firman Tuhan. Ya, namun sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Engkau sudah sertai dalam puji-pujian kami. Saatnya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu yang membawakan firman-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut hamba-Mu berasal dari Engkau saja. Dan juga Tuhan Engkau urapi kami
sehingga firman-Mu Tuhan dapat masuk dalam hidup kami dan kami menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, salam adik-adik. Ya, kali ini Kak John akan membawakan cerita tentang kisah tokoh Alkitab bernama Daniel. Ada yang pernah dengar cerita tentang Daniel? Ya, mungkin pernah dengar ya, yaitu Daniel di lubang singa, di mana ia diselamatkan Tuhan. Ya. Namun kali ini Kak John bercerita tentang Daniel di istana Babel. Ya. Pada tahun pemerintahan ketiga Raja Yoyakim, raja kerajaan Yehuda, datanglah seorang raja Nebukadnezar untuk menyerang kerajaan Yehuda. Ya. Siapakah Raja Nebukadnezar itu? Dialah seorang raja Babel. Dan ketika ia menyerang kerajaan Yehuda, berhasil meruntuhkan kerajaan Yehuda dan menawan raja dan para tawanannya. Dan salah satu yang ditawan itu adalah Daniel dan ketiga orang temannya. Siapakah ketiga orang teman Daniel? Ada yang tahu? Namanya adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah keturunan bangsawan, keturunan dari Raja Yehuda. Mereka ditawan dan dibawa kepada istana Babel ya. Mereka dididik selama 3 tahun untuk menjadi pegawai dari Raja Nebukadnezar itu. Ya. Pada saat di istana Babel, kepala istana itu selalu menyuruh mereka untuk menyantap santapan makanan raja. Namun Daniel, Sadrak, dan Abednego, mereka tidak mau menyantap santapan makanan raja. Walaupun itu terlihat lebih enak, lebih sehat, namun mereka tidak mau. Karena bagi mereka itu menajiskan diri ya. Itu sesuatu hal yang najis, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kemungkinan makanan itu telah dipersembahkan terlebih dahulu kepada para dewa-dewanya. Itu adalah hal yang tidak boleh dilakukan, hal yang tidak berkenan. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyantap makanan raja itu, walaupun mereka didesak oleh kepala istana. Lalu berkatalah Daniel kepada kepala istana tersebut, "Adakan suatu percobaan dan bandingkanlah kami dengan orang lain." Percobaan ini dilakukan selama 10 hari. Mereka tidak menyantap makanan santapan raja ya selama 10 hari. Dan setelah percobaan itu 10 hari, oleh kepala istana itu mereka didapati bahwa Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu tetap sehat, bugar, dan kuat walaupun tidak memakan santapan raja. Kenapa bisa terjadi dalam diri mereka seperti itu? Karena mereka tekun menaati firman Tuhan. Ya, mereka tekun sekali. Walaupun udah didesak, tapi mereka tidak mau untuk menyantap santapan raja karena hal itu adalah najis. Karena ketaatan mereka pada firman Tuhan, ya, Tuhan mengaruniakan segala hikmat dan kepintaran kepada mereka. Wah, ya, mereka seperti di Daniel 1 ayat 20b. Didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Jadi Daniel, Sadrak, dan Mesak, dan Abednego ini didapati oleh kepala istana, didapati oleh raja. Mereka 10 kali lebih cerdas dari orang di sekitarnya. Ya, ini adalah karena kasih karunia Tuhan, karena mereka mentaati firman Tuhan, tekun mentaati firman Tuhan. Ya. Firman hari ini mengajarkan pada kita untuk tetap tekun mentaati firman Tuhan, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah, kita harus mentaati guru. Kita tidak boleh menyontek atau melakukan jahat kepada teman-teman kita. Kita harus tetap baik, ya. Kalau di rumah, kita juga harus mentaati orang tua kita. Ya, itu adalah salah satu wujud kita mentaati Tuhan.
Kalau kita mentaati firman Tuhan, pasti Tuhan mengerjakan segala kasih karunia buat kita. Salah satunya adalah hikmat dan kepintaran. Ya, firman Tuhan hari ini cukup sekian, telah mengajarkan kita untuk tetap tekun mentaati firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu hari ini Tuhan, yang mengajarkan kami untuk tetap tekun mentaati firman-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, Engkau sertai kami minggu ke depan Tuhan, sehingga minggu depan kami dapat kembali beribadah kepadamu juga Tuhan, dapat kembali Tuhan untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, sampai jumpa adik-adik.